Karena saat itu Din, Mhm saya, memang sambil mencari, mhm. universitas yang lain dan, setelah saya, apa namanya, menghubungi pembimbing saya itu durasinya cukup lama ya Din ya. Oke. Jadi menghubungi pembimbing itu tidak 1 minggu lalu dijawab lalu langsung besok, Mhm itu tidak seperti itu, tapi, berbulan-bulan juga. mhm. Setelah itu jadi, saat itu LPDP hanya memberikan kurun waktu 1 tahun untuk Mmm. mencari, universitas. Jadi setelah saya ada lampu hijau dari pembimbing saya ini, kemudian saya memutuskan untuk, tidak lagi mencari, beasiswa maaf, tidak lagi mencari universitas lain selain dengan, setelah mengkontak si pembimbing ini gitu, yaitu menuju Iya ke iya. City. Iya, sebenarnya, penting juga untuk teman-teman ketahui ketika memang kita sudah mendapatkan trust dari supervisor, diharapkan jangan menghubungi supervisor lainnya gitu ya. Jangan kayak sebar peluang kita mau nyoba supervisor di universitas manapun gitu, jangan sih. Karena ketika sudah ada respon dari satu supervisor, artinya supervisor itu sudah kayak apa ya, sudah membangun. Seperti ayah sendirilah Iya, gitu. gitu ya, sudah membangun kepercayaan tadi gitu. Kita ikuti aja prosesnya satu supervisor yang respon kita, kita ikuti segala macam langkahnya dan ya nanti ke depannya akan di-provide segala macam kebutuhan yang kita butuhkan gitu ya. Ini juga terjadi rata-rata ke semua mahasiswa di Jepang sih. Memang awal mulanya kita akan banyak cari supervisor, tapi yaitu ketika memang sudah ada satu yang respon, diusahakan ya stick to that supervisor aja gitu. Jadi jangan sampai kehilangan trustnya itu sih karena di Jepang itu yang berasa banget ya koneksi antara supervisor dengan mahasiswa yang sangat-sangat ini ya sangat-sangat dalam ya bisa dikatakan karena mensupport segala macam ya nanti Mbak Zetri bisa cerita deh gimana supervisornya mensupport Mbak menanyakan setiap minggu kabar Mbak Zetri apakah baik-baik saja itu adalah sebuah kejadian yang sangat langka karena nggak semua supervisor kayak gitu ya kan Mbak ya. Beda beda supervisor, beda pembimbing, beda ini ya Din ya. Beda cerita ya. Kalau kalau kamu pas, saya cerita-cerita, "Ih pembimbing saya kok udah nanya-nanya sih," gitu ya. Terus yang lain mungkin juga bingung gitu ya, "Oh pembimbing saya mah cuek banget Mbak," ada juga ya. Ya ada beda ya. Sebenarnya ini Oke. Mm-mm. supaya lebih menarik lagi, nanti insya Allah kalau kita, apa namanya, untuk episode berikutnya ya, ada lagi alumni-alumni lain, mungkin nanti alumni-alumni tersebut Cerita ya. kita mengenai, apa sih kehidupan mereka lah gitu ya, lebih daripada kita berdua nih Din ceritanya. Iya benar-benar. Sekarang ke budgetary dulu lah ya. Kembali lagi. Tadi kan udah nih. Akhirnya alhamdulillahnya dapat LPDP, kemudian juga dapat letter of acceptance dari Faculty of Agriculture gitu. Terus tahap selanjutnya kan persiapan keberangkatan nih ya. Tadi kan Audina udah nyebut kita akan dapat credit of eligibility yang mana mention kalau kita akan stay di sana selama 2 tahun untuk master gitu Betul. dan kita akan otomatis dapat visa student. Ya kan ya, Mbak ya? Ya betul. Dan zamannya Mbak itu masih diproses di kedutaan besar Jepang kalau nggak salah ya. Iya betul. Karena Audina juga memprosesnya di sana dan sekarang kalau nggak salah kebijakannya udah berubah. Sekarang kalau nggak salah kita ngeproses visa student itu di mana ya? Di mall kalau nggak salah ya, di mall Lotte Mart apa ya? Pokoknya letaknya bukan di kedutaan besar. Dengar-dengar dari teman-teman sih. Jadi ini yang beda dari tahun sekarang. Pokoknya teman-teman untuk ngeproses visa juga perlu banyak searching di mana tempatnya karena biasanya berapa sih Mbak durasi visa tuh 3 hari nggak sih? 3 hari ya. Cepet kok kalau visa student ya nggak Eh, sih? as Gimana waktu itu? asal dokumennya lengkap kali ya Din ya. Nggak ada rejection apa-apa kan. Begitu Iya, udah ngerasa nggak sih punya kayak privilege sendiri gitu. Datang ke kedutaan besar, terus bawa credit of eligibility lebih cepat dibandingkan, lebih diprioritaskan lah istilahnya gitu ya. betul. Iya, iya. Dan kalau nggak salah 3 hari sih. Terus terus tebak terus dari credit of eligibility terbit visa student berarti kan Hmm. apa tuh yang dipersiapkan? Itu berarti kira-kira kan berangkatnya sekitar bulan Februari atau Januari ya? Oh enggak Din, saya, Oh enggak. eh, jadi kan, karena apa namanya dormitory ya, Serama itu Oke. masuk pada awal semester Din. Jadi
Saya memutuskan, saya dan, berbicara kepada pembimbing saya ya, bahwa saya akan sampai itu tepat tanggal, 1 April. Oke, 1 April. Berarti lagi dalam kondisi winter dong ya, Mbak? Iya, jadi saat itu masih sekitaran 0 derajat deh, Din, kalau nggak salah. Waduh. Tapi ini menarik. Jadi untuk di dormnya sendiri kan berarti kan Mbak proses setelah dapat visa student itu kalau nggak salah ada aplikasi untuk apply ke dorm ya. Iya, betul. Itu jauh sebelum kita berangkat karena kita mau dikasih kepastian kita akan punya tempat tinggal gitu ya. Jadi Iya, betul. teman-teman ini bisa juga jadi notes. 6 bulan stay di Hokkaido itu kalau nggak salah ya akan di-provide akses untuk ke dorm gitu. Jadi nanti akan ditanya mau prefer tinggal di mana. Nah, saya dulu jauh dari kampus, sekitaran bisa dibilang jauh banget. Kayak berapa ya? Berapa jam deh? Setengah jam lah ya. Nah, kalau Mbak Zetri gimana? Tadi kembali dikit ke Audina. Kalau Dina tuh blok kita pintu masuk agriculture itu ya, blok 1 ibaratnya ya. Iya. Audina tuh bloknya yang 18 ya, Din ya? Bukan, kita 34, Mbak. Oh, maaf. Kalau gitu bloknya dari 1 sampai 34. Nah, itu mungkin teman-teman yang ada di rumah bisa Kebayang ya. bayangkan. 30 kilo, karena satu blok itu biasanya 1 kilo ya antar bloknya ya nggak sih? Luar biasa. Nah, dan jadi kampusnya Hokkaido tuh unik ya. Dormnya saya itu lebih ke arah di Faculty of Veterinary, jadi dekat ke veterinary medicine atau fakultas kedokteran hewan gitu. Nah, mereka yang studi di kedokteran hewan sangat teruntungkan gitu, sangat merasa beruntung gitu dapat dorm namanya kita 34. Itu untuk perempuan, woman dormitory kalau nggak salah ya. Nah, kalau Mbak Zetri gimana tuh Mbak? Mbak tuh di Saya itu di belakangnya agriculture, Din. Jadi jadi buat semuanya kalau Audina dapet yang jauh, alhamdulillah saya dapetnya yang agak di belakangnya. Jadi kalau di agriculture itu dia ada dia namanya lahan penelitian ya, atau sawah penelitiannya lah ibarat kata gitu ya. Lalu dari sawah itu ada jalanan 4 arah. Lalu setelah jalanan 4 arah itu adalah asrama saya atau dorm saya gitu. Dan di kita 8 ya. Iya, betul. Jadi nama dormnya itu kita 8 dan ini spesialnya demand-nya tinggi banget ya nggak sih? Demand-nya tinggi banget. Susah banget. Dia di dalamnya. Jadi selain dekat, dia lengkap gitu ya. Jadi ada kamar mandi pribadi, terus dapur kecil gitu ya. Kamarnya kecil tapi dalamnya lengkap lah ibaratnya. Jadi demand-nya jadi lebih besar daripada dorm-dorm yang lebih jauh yang lain gitu. Oke. Jadi kita 8. Nah, kita ini sebenarnya nama jalan ya. Kita itu artinya North. Jadi kayak asrama North 8 gitu sebenarnya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri lah ya kayak gimana. Oke, lanjut. Jadi dapat dorm kita 8. Terus abis itu berangkat April. Ya. Persiapannya apa aja tuh Mbak? Ya, jadi persiapannya saya itu sewaktu di Indonesia saya hanya membawa makanan darurat dan juga beberapa baju, terutama baju dingin. Karena tadi ya Audina juga pas nanya berapa derajat Mbak gitu ya, karena langsung 0 derajat. Maklum orang tropis pertama kali gitu kan, kulitnya tidak akan kuat ya Din ya sama udara yang sampai 0 derajat itu. Akhirnya dari Indonesia sudah menyiapkan baju-baju hangat. Jadi saya sangat menyarankan bagi teman-teman yang akan berangkat ke Hokkaido, terutama pada bulan-bulan kritis ya, bulan-bulan spring term ya. Ya, autumn, winter, dan spring itu mohon membawa baju-baju hangat. Jika sudah ada, saya menyarankan lagi membeli coat ya, karena di Hokkaido itu coat itu akan banyak sekali terpakai ya Din ya. Iya dong, jangan sampai cuma pakai coat satu-satunya gitu kan, dari 3 tahun studi itu terus gitu ya. Kayak curhat ya.
Enggak, tapi ini menarik. Jadi karena kemarin kita di video perkenalan cerita program studinya Hokkaido itu banyak banget. Untuk teman-teman penting menurut Audina ya, perlu tahu kalau ternyata Hokkaido juga ada Summer Institute. Jadi ada teman-teman yang ke sana bulan summer gitu. Tapi untuk yang mereka lanjut master, itu biasanya mostly pada datangnya pas spring atau pas autumn. Dari ini juga udah masuk suhu-suhu kritis karena autumn itu udah mendekati mau winter, kayak suhunya sekitaran ya 12 derajat gitu ya, 12 derajat, 10 derajat ya. Dan autumn di sana cuman pendek banget, kayak cuman seminggu tiba-tiba udah salju gitu kan, kayak baru mau menikmati foto-foto gitu kan pas lagi autumn ternyata udah mau salju aja gitu. Nah, jadi ini penting untuk teman-teman ketahui. Tadi harus beli coat kalau bisa banyak dari sini ya, karena di sana mahal-mahal banget. Kita cuma mampu membeli yang ada di second street. Second hand gitu lah ya. Atau kita mampunya dapat warisan dari teman-teman yang mau pulang gitu. Biasanya kita sih kayak gitu ya strategi studentnya. Ya beli coat kayak setahun sekali lah untuk gaya-gayaan, tapi sisanya ya itu dapat dari alumni yang mau pulang. Oke, tadi menarik ya. Jadi coat, terus legging nggak sih Mbak? Apa sih heat tech? Kalau misalnya di sini tuh namanya ya heat tech gitu di ya, daleman musim dingin ya, atau long john kali ya? Long john, bener. Bisa dicari seperti apa ya Din ya, kayak mall-mall yang brandnya dari Jepang ya? Bisa jadi misalnya kayak gitu, atau Eropa punya tapi yang memang mall-mall yang khusus untuk jualan baju-baju winter misalnya seperti itu. Iya, menarik. Dan ini sih jangan lupa juga kayak sepatunya, karena kita tuh sebenarnya setiap orang yang datang ke Hokkaido tuh selalu worry tergelincir. Ya nggak Mbak? Iya betul. Sepatunya juga harus sepatu khusus, nggak bisa sepatu cats yang biasanya kita pakai di Indonesia. Dan ya untuk nggak tergelincir tuh sepertinya sebuah kondisi yang mustahil gitu, karena orang Jepangnya sendiri sering banget tergelincir pas lagi bulan winter gitu, bulan winter pada saat musim winter gitu. Apalagi kita yang orang tropis kan. Jadi memang harus diwaspadai kalau bisa membeli sepatu yang kuat, yang tahan winter, tahan di kondisi winter. Oke, itu tadi. Ada lagi tadi saya notes ya Mbak, makanan-makanan darurat gitu ya, karena belum tentu bakal keluar dari kamar, karena kan pas pertama kali nyampe kita belum tahu tempat-tempat belanja itu di mana ya kan ya. Jadi Din, terutama untuk muslim ya, karena bukan berarti di Sapporo-nya tidak ada, tapi saat kita sampai gitu ya, ada karena Jepang itu bukan negara non muslim, jadi sangat jarang, bukan sulit tapi sangat jarang bagi kita untuk dapat mengkonsumsi makanan dari luar gitu. Iya benar-benar ada lah ya beberapa yang newcomer gitu kan, jadi masih belum hafal daerah-daerahnya, jadi sangat disarankan untuk membawa makanan darurat. Oke, nah itu walaupun sebenarnya lokasi tempatnya Mbak Zetri tinggal itu dekat sama Sapporo Station. Yeah. Nanti teman-teman harus merasakan Sapporo Station itu station tapi kayak mall gitu ya. Dan itu sebenarnya tinggal berapa? 15 menit jalan dari tempat Mbak untuk cari makanan ke sana. Cuman memang karena kita nggak bisa menggaranti kalau itu makanan halal gitu. Jadi memang prefer untuk masak aja di rumah. Oke, tadi makanan jadi. Makanan jadi bukan, maksudnya bumbu-bumbu jadi dari Indonesia ya. Dan sekalipun ada sebenarnya di sana tuh ada sistem online, kita bisa beli makanan online, tapi harganya jauh banget kayak 3 kali lipat. Dan itu makanan online-nya tuh dikirim dari Tokyo, bukan dari Hokkaido sendiri gitu. Jadi memang kalau bisa survive untuk sebulan pertama lah ya, sampai nemu cara survive di sana gimana gitu. Prefer untuk bawa amunisi sebanyak-banyaknya.